Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Era Nabila Fajrin, nomor NIM 240 241 0049. Saya dari kelas IEB 24 dan jurusan saya itu Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan atau mau mengerjakan tugas praktikum dengan tugas yang kedua dengan atau tentang studi kasus, yaitu yang saya ambil itu studi kasus ojek sin, yaitu ojek sin itu ojek online. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan Dokstype. Apa itu Dokstype? Dokstype itu menandakan bahwa dokumen HTML5 itu termasuk dalam Dokstype HTML. HTML lang N itu menjelaskan elemen root HTML atau atribut yang menunjukkan bahwa bahasa utamanya dalam halaman ini dengan bahasa Inggris. Yang kedua itu head. Head itu bagian kepala dokumen yang berisi informasi metadata atau tidak ditampilkan di halaman langsung. Ada juga metacarsed. Apa itu metacarsed? Metacarsed itu menentukan perkodean karakter yang digunakan untuk UTF-8 untuk mendukung semua karakter internasional. Ada juga metaname pivot ini dan seterusnya kan. Initial class 1-0. Itu artinya membuat halaman responsif di perangkat mobil menyesuaikan dengan lebar layar. Title itu judul halaman yang ditampilkan di browser. Dengan saya mengambil studi ojek sin. Ini ojek sin kan, ojek online maksudnya. Head. Apa itu head? Itu kan sudah saya jelaskan di sini. Head itu bagian kepala dokumen yang berisi kepala dokumen informasi metadata yang tidak ditampilkan di halaman langsung. Ada juga P itu paragraf, itu transportasi ojek online. Itu memiliki Grab Bike atau Gojek atau disebut GoRide atau Maxim. UL. Enggak, ini dulu IMG. Di sini gambarnya dimasukkan kan. Nanti saya tampilkan. Apa itu IMG? IMG itu menampilkan gambar. Terus ALT itu sama SRC itu lokasi di file gambar, sedangkan ALT itu teks alternatif jika gambar tidak tampil. Yang ini saya akan menjelaskan UL. Apa itu UL? Membuat daftar yang tidak berurutan. LI itu item dalam daftar. Di sini digunakan untuk menampilkan link navigasi. Ada juga A itu teks anchor untuk tautan link. Href itu alamat atau link atau disebut tujuan saat diklik. Jadi LI href from HTML from layanannya, terus LI href tabel itu tabel layanannya, terus body kan ke HTML. Di sini saya akan menampilkan gambarnya yang tadi saya buat. Ini ojek sin, ojek online. Transportasi ojek online yaitu Grab, Gojek, Maxim itu yang saya ambil. From layanan, tabel layanan itu aja kan. Terus saya akan menjelaskan halaman yang kedua yaitu loading specs HTML ini. Apa itu Dokstype? Kan sudah saya jelaskan tadi yang pertama dengan halaman 1 itu. Terus HTML sudah kan. Metacarsed sudah saya jelaskan tadi. Ya udah kan, udah jelas tadi di halaman 1 itu. Jadi ke sini aja dah
H1 itu apa dah? H1 itu heading besar, bisa digunakan untuk judul utama di halaman. H1-nya itu from pemesanan transportasi ojek online. Itu ada juga from atau apa itu from elemen untuk membuat formulir tempat input data penggunanya. Ada juga div. Apa itu div? Elemen atau pembungkus atau container untuk mengelompokkan bagian HTML atau sering dipakai untuk lighting atau layout. Ada juga ini label. Apa itu label? Label itu untuk memberikan keterangan menggunakan elemen input yang terkait untuk menggunakan atribut for. Yaitu label itu nama lengkap, label atau ini bisa disebut dengan input atau type X. Input itu untuk menginput data, type X name itu untuk teks biasa atau disebut juga dengan menyebutkan nama atau email. Jadi di sini saya menyebutkan nama sama email kan. Ada juga div kan sudah saya jelaskan tadi. Terus ada BR. Apa itu BR? Ganti baris. Ya gitu, maksudnya ganti baris itu limerick. Jadi itu ganti baris. Atau juga div sudah saya jelaskan tadi kan. Label for pemesanan sudah. Terus saya langsung ke select. Apa itu select? Select itu drop atau down list untuk memilih satu dari beberapa opsi. Ini contohnya nih, name pemesanan, ide pemesanan, kan memilih dari beberapa opsi. Ada juga optation. Optation itu pilihan dari select. Dia ada di tengah-tengahnya select nih. Ini kan select ini optionnya ada di sini, berarti itu pilihan dalamnya select. Nih, optionnya itu saya mengambil Gojek, GoTrade, itu Gojek GoTrade. Terus option valuenya juga itu saya mengambil Maxim Back. Di sini select kan sudah saya jelaskan tadi. Terus ini div udah, BRI udah, itu line break atau garis baris. Div label nominal. Kan udah ya label dijelaskan nominal, EP-nya. Input ini type number. Apa itu type number? Type number itu untuk menginput angka, misalnya nominal. Misalnya itu nominal EP. Pembayaran tuh maksudnya. Ini ada juga label for metode pembayaran. Udah jelaskan ini ini input. Type radio ada juga. Type radio itu apa maksudnya? Pilih salah satu dari beberapa. Misalnya itu metode pembayaran. Ini nih buktinya nih. Pilih salah satu dari metode pembayaran ini. Itu memiliki QRIS, e-wallet, transfer bank. Terus ke type checkbook. Apa itu type checkbook? Untuk centang persetujuan antara syarat dan ketentuannya. Nanti saya kasih contohnya itu kayak mana kan. Ini checkbook untuk mencentang. Ini div from BR kan sudah. I have itu saya akan jelaskan lagi. Link untuk berpindah ke halaman atau untuk menunjukkan tujuan tautan. Ini nih contohnya. Ini contohnya. From pemesanan transportasi ojek online. Nama lengkap. Saya coba ya. Nama lengkap saya. RA. Nah, bila salah. Jadi email saya Nabila Fajrin.
Gmail. Gini kan email saya masukkan, terus ada pemilihan pilih pesanan. Saya mengambil Grab, Gojek, GoTrade bisa diklik, atau saya mengambil Maxim aja dah, coba contohnya itu. Nominalnya itu terserah nanti dikala pemesanannya atau jarak jauhnya berapa, bisa 2000, 1000, bisa atau 8000. Nih 8000. Terus yang itu metode pembayaran bisa diklik, atau ingin membayar memakai QRIS, e-wallet, GoPay, atau transfer bank, atau saya memilih QRIS, jadi ini diklik. Akan ada kan tandanya kliknya. Terus kalau sudah semuanya ini saatnya dicentang, kayak ke textbook harus dicentang kan. Nah, saya menyetujui persyaratan ketentuannya dicentang. Jadi ini yang ketiga, halaman tabel 3. Ada juga docs type HTML, HTML atau hit, atau meta charset, meta name, title, objection, head, body, H1, daftar transaksi, transportasi ojek online. Ada table, apa itu table? Tabel itu elemen untuk membuat tabel. Tabel baris-baris yang di kolom atau disusun dengan elemen TR, ini TR, TH, TD. Ada border itu atribut pada tabel, atribut daripada ini nih. Terus apa itu? Itu menambahkan garis tepi pada tabel yang nilainya 1. Berarti garis akan terlihat. Ada kel padding. Apa itu kel padding? Atribut pada tabel juga ini kan. Memberikan jarak padding antara isi sel dengan tepi sel sebesar 10 piksel agar isi sel tidak terlalu rapat. Ada juga TR. Apa itu TR? Membuat satu baris dari tabel. Di dalamnya berisi TH sama TD ini. TR di dalamnya berisi TH atau TD. Terus TH itu apa? Tabel header sel di bagian atas. Tabel yang berfungsi sebagai judul. Kolom teks biasanya tebal dan rata-rata tengah. Ada juga TD, ini TD kan, TD itu tabel data sel tempat isi data biasa dalam tabel. Di sini TH-nya itu berarti namanya itu. Terus TH pembayaran, TH nominal. Ada juga TD, TD-nya itu Grab. Terus pembayarannya itu melalui e-wallet. Nominalnya atau harganya itu 25. Yang ketiga itu ini Maxim Bags. Yang pembayarannya dan melalui transfer bank dan nominal atau harganya itu 15.000. Jadi TR, table, BR, I have, apa itu A? A itu digunakan untuk membuat tautan atau atribut. Have itu atribut yang menunjukkan tujuan tautan. Ini kan leading specs, kembali ke leading specs. Jadi kita kembali ke run dulu. Lihat contohnya itu kayak apa yang ditampilkan saya. Nah, ini daftar transaksi transportasi ojek online. Namanya itu pembayaran nominal, namanya itu Grab Bike, pembayarannya melalui e-wallet, nominalnya itu 25. Namanya itu juga yang kedua Gojek, GoTrade, pembayarannya melalui QRIS, terus nominalnya itu 30. Nama yang ketiga itu Maxim Bike, pembayarannya itu transfer bank, nominalnya itu 15.000. Jadi kita kembali ke page lagi. Ini contohnya yang kayak tadi tuh, form pemesanannya kayak gini. Ini diklik, bisa dicentang nanti kalau sudah.
Jadi pembahasan ini dari saya. Bila ada atau kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.